Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Hari ini bersama saya Blitaria Idri. Berikut informasi yang pertama. Pemirsa, guyuran hujan mewarnai pawai takbiran keliling Kota Sampit. Kegiatan dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri yang jatuh pada Rabu 10 April tersebut tetap berlangsung semarak dengan diikuti 80 lebih peserta. Menyambut Lebaran Idul Fitri, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pawai takbiran keliling. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Taman Kota Sampit sempat tertunda 1 jam lebih karena diguyur hujan deras. Tingginya antusias peserta dalam mengikuti pawai tersebut membuat kegiatan tetap dilaksanakan walaupun hujan belum benar-benar berakhir. Pawai takbiran keliling dilepas oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Para peserta menggunakan mobil dan dilengkapi pengeras suara, terpaksa menutup alat elektronik yang mereka gunakan agar tidak rusak. Meski pawai takbiran berlangsung di bawah guyuran hujan, namun tetap membuat suasana malam Idul Fitri di Sampit terasa semarak. Masyarakat juga antusias menyaksikan pawai tersebut. Pawai takbiran keliling merupakan agenda rutin pemerintah Kota Waringin Timur. Tahun ini jumlah peserta yang berpartisipasi mencapai 80 kelompok, mulai dari SOPD, Majelis Taklim, mahasiswa dan pelajar hingga masyarakat umum. Sebagai sukacita menyongsong Hari Fitri, Hari Raya, sehingga walaupun tertunda dan masih dalam suasana kritik, kita melepas pawai takbiran ini. Ini menunjukkan bahwa daerah kita daerah yang sangat agamis, di mana masyarakat kita sangat menghormati dan mencintai hari-hari besar keagamaan itu. Dibuktikan dengan suasana. Saya tadi mengira sudah dibatalkan, karena informasinya sudah ada yang sudah balik. Karena ada sehubungan dengan hujan kan mungkin peralatan mereka ada yang pakai sound system segala macam. Tapi ternyata masyarakat masih tetap bagian besar bertahan. Dan jumlahnya cukup besar, hampir 80 lebih. Tingginya antusias warga mengikuti dan menyaksikan pawai takbiran keliling dinilai sebagai tanda jika Kota Waringin Timur merupakan daerah yang agamis. Diharapkan, pawai takbiran di tahun mendatang bisa lebih semarak dengan jumlah peserta yang lebih banyak. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, tradisi ziarah kubur pada hari pertama Lebaran Idul Fitri terus dilakukan masyarakat umat Muslim di Kota Sampit. Ziarah kubur dilakukan untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal dunia. Tradisi ziarah kubur saat Lebaran terus dilestarikan oleh masyarakat umat Muslim di Sampit. Kegiatan itu dilakukan usai melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Salah satu yang tampak ramai terlihat di sebuah pemakaman umum di Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Para peziarah umumnya datang bersama keluarga. Ziarah kubur di pemakaman ini sudah ramai dilakukan warga sejak menjelang bulan Ramadan. Jumlah peziarah semakin meningkat pada hari pertama Lebaran Idul Fitri. Salah seorang peziarah, Ida Lestari, mengatakan ziarah kubur sudah menjadi tradisi keluarganya setiap tahun, terutama pada saat Lebaran Idul Fitri. Ia bersama keluarga melakukan ziarah untuk memberikan doa kepada keluarga yang telah meninggal dunia sekaligus membersihkan makam dan menabur bunga. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami keluarga melakukan ziarah makam keluarga kami yang lebih dahulu meninggalkan kami. Yang pastinya kami mendoakan untuk kakek nenek kami dan beberapa keluarga kami yang kebetulan dimakamkan di pemakaman yang sama. Ziarah kubur juga dapat menjadi refleksi diri untuk mengingatkan kepada kita bahwa akan datang kematian dan akhirat. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Sementara itu pemirsa, pada setiap momen libur Lebaran Idul Fitri, objek wisata Pantai Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit selalu ramai dipadati pengunjung, termasuk pada libur Lebaran tahun 2024 kali ini. Berikut informasinya. Objek wisata Pantai Ujung Pandaran menjadi salah satu destinasi favorit warga dalam mengisi waktu libur Lebaran. Pengunjung tidak hanya merupakan warga Kota Waringin Timur, namun juga banyak yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Selama momen libur Lebaran, dalam sehari ada ribuan orang berkunjung ke Pantai Ujung Pandaran. Mereka datang bersama keluarga untuk menikmati keindahan suasana pantai tersebut. Pantai Ujung Pandaran berlokasi di wilayah selatan Kota Waringin Timur. Dengan jarak sekitar 90 km dari Kota Sampit, dibutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam untuk tiba di lokasi menggunakan mobil atau sepeda motor. Namun karena saat itu warga datang di waktu hampir bersamaan, maka menimbulkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas sehingga terjadi selisih waktu sekitar 2 jam untuk tiba di lokasi. Kurang lebih 6 jam dari kampung. Dari kampung. Kalau biasanya berapa jam menempuh perjalanan? Kalau biasanya itu paling 4 jam. 4 jam. Ya. Tapi karena mungkin padat itu Pak? Ya padat kendaraan tahun. Setiap tahun. Berlibur sini. Berlibur ke sini. Memang tujuannya membawa keluarga Pak? Yang bawa keluarga. Guna mengatur arus lalu lintas, sejumlah personel dari Satlantas Polres Kota Waringin Timur diterjunkan ke lokasi. Pos pengamanan yang melibatkan berbagai instansi juga didirikan di sekitar Pantai Ujung Pandaran. Sampai saat ini ramai lancar, tidak ada kemacetan. Kita menurunkan pada hari ini 13 personel dari Satlantas Pak, untuk Satsamapta 5 personel. Kita membagi dengan memasang traffic Pak, sehingga tidak ada yang mengambil jalur ke kanan, sehingga tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan apabila terjadi kemacetan, kita akan ada jalur alternatif Pak, kita alihkan di jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Pantai Ujung Pandaran merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Kota Waringin Timur. Diperlukan pengelolaan yang lebih serius agar pantai tersebut semakin berkembang dan dikenal lebih luas. Mashud Badarudin, Hayat TV. Mengisi waktu libur Lebaran, banyak warga memanfaatkannya dengan mengunjungi objek wisata. Salah satunya menjadi tujuan favorit warga Kota Sampit adalah Taman Wisata Air. Hingga hari kelima Lebaran Idul Fitri, Waterpark atau Taman Wisata Air di kawasan Wengga Metropolitan Sampit ramai dipadati pengunjung. Jumlah pengunjung Taman Wisata Air pada hari tersebut tercatat mencapai hampir 1.000 orang. Para pengunjung umumnya datang bersama keluarga. Taman Wisata Air Sampit ini menyediakan sejumlah wahana permainan. Salah satu yang menjadi favorit pengunjung adalah kolam ombak. Selain itu ada juga seluncuran air dan lainnya. Termasuk wahana baru yaitu bioskop virtual reality yang juga banyak digemari pengunjung. Pengunjung Taman Wisata Air Sampit tidak hanya merupakan warga Sampit, banyak juga warga luar daerah yang sengaja datang untuk mengisi waktu libur Lebaran di tempat wisata tersebut. Kalau saya sendiri sebetulnya bukan dari Sampit. Oh gitu Pak ya? Saya dari Kuala Pembuang sana, sebetulnya pinggir pantai Ujung Pandaran sana. Tapi kemarin Lebaran kedua sudah, sekarang ke sini lagi. Oh memang dari Kuala Pembuang memang sengaja ke sini gitu? Iya, sengaja ke sini, memang ya mau ke sini ini. Oh. Nginap di sini dulu sambil bawa anak-anak kan, menghabiskan waktu liburnya itu. Kalau bisa Lebaran, Idul Fitri, apa Idul Adha, pokoknya ada libur kadang kami ke sini. Karena anak saya sendiri memang suka dengan kolam ini dan kan mungkin ini baru salah satu di Sampit yang waterboomnya juga
tergolong aman gitu loh. Jadi makanya anaknya masih kecil lebih berani dia sih. Pada momen libur Lebaran Idul Fitri kali ini, jumlah pengunjung Taman Wisata Air Sampit meningkat signifikan dibanding hari libur biasanya, yang hanya 400 sampai 500 orang. Bahkan pada hari kedua Lebaran, jumlah pengunjung mencapai hingga 3.000 orang. H+1 itu lumayan, ada sekitar 3.000 orang. Hari berikutnya ada penurunan, soalnya hujan. Itu ada berapa banyak, Pak? 1.500-an dari luar daerah kebanyakan. Dari mana aja itu, Pak? Ada dari Sepabi. Dari mana aja? Palangka, Surian. Kalau hari-hari biasa itu ya kadang-kadang 400. Mungkin kenaikannya 200% sih. Pak, kalau fasilitas wahana di sini apa aja, Pak? Ada kolam ombak, ada perosotan, terus ada wahana baru VR. Kalau yang paling banyak diminati apa sini, Pak? Kolam ombak. Kolam ombak, Pak. Iya. Taman Wisata Air Sampit ini disebut merupakan yang terbesar di Kalimantan Tengah. Buka setiap hari sejak pukul 8 pagi hingga 5 sore dengan tiket atau biaya masuk sebesar Rp40.000 per orang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2024 mulai terjadi di Kota Sampit. Minggu siang, satu kapal tiba dengan mengangkut lebih dari 200 orang penumpang. 4 hari setelah Lebaran Idul Fitri, kapal motor atau KM Kelimutu tiba di Pelabuhan Sampit sekitar pukul 11 siang. Kapal tersebut mengangkut lebih dari 200 orang penumpang. Pada masa arus balik Lebaran, KM Kelimutu merupakan kapal pertama yang tiba di Pelabuhan Sampit. Kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI ini sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Proses turunnya penumpang dari atas kapal berjalan lancar. Sejumlah petugas yang tergabung dalam tim terpadu angkutan laut Lebaran dikerahkan mengamankan arus balik di Pelabuhan Sampit. Selama arus mudik sejak 15 hari sebelum Lebaran, terdapat 9.000 lebih pemudik diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit. Sementara saat itu, arus balik Lebaran di Pelabuhan Sampit belum terlalu ramai. Lonjakan penumpang diperkirakan baru terjadi mulai 10 hari setelah Lebaran mendatang. Bahwa hari ini di Pelabuhan Sampit kita baru sandar KM Kelimutu dari Pelabuhan Semarang. Ini merupakan kapal perdana di arus balik angkutan Lebaran tahun 2024 dan membawa penumpang sejumlah 261 ya. Untuk kunjungan kapal sampai H+15 nanti masih ada kurang lebih 9 call kedatangan kapal. Perkiraan arus balik rame itu kurang lebih biasanya kalau kita pantau dari tahun ke tahun itu seminggu setelah Lebaran atau 10 hari setelah Lebaran itu mulai rame dan itu berlangsung selama kurang lebih 1 bulan ke depan. KM Kelimutu akan kembali berlayar ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada keesokan harinya. Kapal tersebut bertolak dengan mengangkut sekitar 1.000 orang penumpang. Hingga 15 hari setelah Lebaran Idul Fitri, masih tersisa 9 kedatangan kapal di Pelabuhan Sampit. Kapal-kapal tersebut bertolak dari Pelabuhan Surabaya dan Semarang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mau undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.